Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Ibu Hamil tentang Kehamilan Risiko Tinggi atau RESTI di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasar Gambir, Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2022. Isu prioritas yang saya temukan adalah, yaitu rendahnya pemahaman ibu hamil tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi tahun 2022. Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi yaitu dari 13 September sampai dengan 8 Oktober tahun 2022. Seluruh kegiatan aktualisasi selesai dilaksanakan. Kegiatan aktualisasi saya yang pertama adalah membuat media penyuluhan seperti leaflet dan banner. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah, yang pertama, meminta izin dan konsultasi dengan mentor, yang kedua, mencari materi tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI, yang ketiga, mendesain leaflet dan banner, yang keempat, konsultasi dengan mentor tentang desain leaflet dan banner. Yang kelima, mencetak leaflet dan banner, yang keenam, membagikan leaflet dan memasang banner. Dalam melaksanakan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Kegiatan aktualisasi saya yang kedua adalah MAPEBI, melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah, yang pertama meminta izin dan konsultasi kepada mentor, yang kedua menyiapkan bahan penyuluhan, yang ketiga konsultasi dengan mentor tentang bahan penyuluhan. Yang keempat, membagikan leaflet. Yang kelima, melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Yang keenam, membuat laporan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Nama saya Agustina. Setelah Ibu Kairani memberikan penyuluhan kepada saya, jadi lebih memahami tentang kehamilan risiko tinggi. Nama saya Nita Ardianti. Setelah Ibu Kairani memberi penyuluhan, saya jadi paham tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Kegiatan aktualisasi saya yang ketiga adalah MAEKA, melaksanakan penyuluhan kepada kader. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah, yang pertama meminta izin dan konsultasi kepada mentor, yang kedua menyiapkan bahan penyuluhan, yang ketiga konsultasi dengan mentor tentang bahan penyuluhan. Yang keempat membagikan leaflet, yang kelima melaksanakan penyuluhan kepada kader, yang keenam membuat laporan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Nama saya Ibu Ismayani Lubis, saya kader Posyandu Mawar 2, bahwa benar Ibu Kairani telah melakukan penyuluhan kepada saya. Nama saya Ibu Erni, saya kader Posyandu Mawar 1, benar Ibu Kairani telah memberi penyuluhan kepada kami. Kegiatan aktualisasi saya yang keempat adalah Makurma, melaksanakan kunjungan rumah. Adapun tahapan kegiatan yang saya laksanakan adalah, yang pertama meminta izin dan konsultasi kepada mentor, yang kedua melakukan koordinasi dengan kader, yang ketiga menyiapkan bahan penyuluhan. Yang keempat melaksanakan kunjungan ke rumah ibu hamil, yang kelima membagikan leaflet, yang keenam memberikan edukasi pada ibu hamil dan keluarga, yang ketujuh membuat laporan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Nama saya Vilayan. Setelah Ibu Kairani memberikan penyuluhan, saya jadi lebih memahami tentang kehamilan risiko tinggi. Saya Sarideti. Setelah Ibu Kairani memberikan penyuluhan, saya jadi lebih memahami tentang kehamilan risiko tinggi. Nama saya Neni Sri Wahyuni. Setelah Ibu Kairani memberikan penyuluhan, saya lebih memahami tentang kehamilan risiko tinggi. Kegiatan aktualisasi saya yang kelima adalah Makue, melaksanakan konsultasi online. Tahapan kegiatan yang saya laksanakan adalah, yang pertama meminta izin dan konsultasi kepada mentor, yang kedua membagikan nomor telepon atau WA. Yang ketiga melaksanakan konsultasi dengan ibu hamil, yang keempat memberikan edukasi layanan kesehatan pada ibu hamil, yang kelima membuat laporan. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, saya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN.
Perubahan isu sebelum dan sesudah diaktualisasikan. 1. Sebelum aktualisasi, media penyuluhan tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI belum tersedia. Sesudah aktualisasi, media penyuluhan tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI sudah tersedia. Yang kedua, sebelum aktualisasi, penyuluhan kepada ibu hamil hanya berfokus pada keluhan ibu hamil saja. Sesudah aktualisasi, penyuluhan ibu hamil tidak hanya pada keluhan ibu hamil saja, tetapi tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI. Yang ketiga, sebelum aktualisasi, penyuluhan kepada kader tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI jarang dilakukan. Sesudah aktualisasi, penyuluhan kepada kader tentang kehamilan risiko tinggi atau RESTI sudah dilakukan. Yang keempat, sebelum aktualisasi, kunjungan ke rumah ibu hamil jarang dilaksanakan. Sesudah aktualisasi, kunjungan ke rumah ibu hamil akan rutin dilaksanakan. Yang kelima, sebelum aktualisasi, belum ada konsultasi online yang akan dilakukan pada ibu hamil. Sesudah aktualisasi, sudah tersedia konsultasi online yang dilakukan pada ibu hamil. Kesimpulannya adalah, 1. Rancangan aktualisasi digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi, diimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak beserta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang ketiga, jumlah ibu hamil yang terdeteksi kehamilan risiko tinggi sebelumnya 4 orang, sekarang adalah 0 orang, di mana dapat dilihat dalam tabel. Nama saya Hujaimah Sihombing, saya adalah bidan di Puskesmas. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan Khairani seperti kunjungan rumah, di mana ibu hamil yang jarang berkunjung ke Puskesmas dapat diedukasi. Semangat Khairani, sukses terus. Nama saya Ernawati, saya adalah bidan di Puskesmas Tebar Gambir. Setelah Khairani melaksanakan penyuluhan pada ibu hamil dan kader lebih paham tentang kehamilannya yang beresiko tinggi. Khairani, sukses terus. Nama saya Indah, saya adalah bidan di Puskesmas Pasar Gambir. Setelah Khairani melaksanakan kegiatan aktualisasi, ibu hamil bisa konsultasi melalui online, sehingga ibu hamil dapat diedukasi tentang keluhan selama kehamilan. Untuk Khairani Nasution, sukses. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.